Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Sansakerta. Mana, Pak? Mau ke Banyuwangi, Bos. Hei. Betul mana? Mana, Pak? Mau ke mana? Mau ke mana, Pak? Ya ini saya ngikuti anak. Oh, gitu. Si Besin di Maya. Yo, bismillah. Ini perjalanan kita ke Banyuwangi. Ayo, Mas. Mas, Ayo, Mas. kemana ini? Kita mau jalan-jalan San Mori, Mas. Oke, Simori ya. Beda metik semua nih ya. Yo. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sansawisa kembali ya. Kali ini saya San Mori sama teman-teman kerja ya, yaitu ke kota sebelah atau kota tetangga, yaitu ke kota Banyuwangi, dengan tujuan kita itu mau liburan atau refreshing di pantai Green Bay, atau mungkin yang lebih Indonesianya itu atau lebih mudahnya itu ke pantai Teluk Ijo. Jadi kita berangkat ini malam minggu dari tempat kerja bersama teman-teman. Kita naik sepeda motor. Kita ini ada 10 orang ya. Jadi kita semua berboncengan. Selain satu alasan keamanan, yang kedua juga agar tidak mengantuk yang mengendarai atau yang joki, biar ada temennya buat ngobrol juga. Jadi jarak tempuhnya, kenapa kita ngambil pas malam minggunya, kenapa nggak malam minggu, karena tempat wisata yang akan kita kunjungi itu lumayan jauh ya, cukup jauh juga sih. Jadi kita ini nanti sampai di Banyuwangi mau nginep dulu di rumah temen kerja saya. Jadi nanti pagi-pagi banget kita langsung berangkat, karena info dari teman saya itu jarak tempuh dari tempat tinggal dia sekitar 2 jam atau enggak 3 jam perjalanan ya. Masih cukup jauh, sedangkan perjalanan kita sendiri ini dari Jember ke tempat tinggal teman saya itu juga cukup jauh ya, sekitar ya 2 jam mungkin atau 3 jaman kalau perjalanannya tidak macet. Untuk acara liburan kali ini atau refreshing kali ini itu memang apa ya, sebenarnya opsi, bukan tujuan utama, karena tujuan utamanya itu tidak ke Banyuwangi, tapi karena alasan PPKM juga apa ya, mungkin kendala takut hujan dan lain sebagainya. Jadi kita alihkan, teman-teman itu nyaranin untuk refreshing ke Teluk Ijo ini yang ada di Banyuwangi. Ada sih beberapa dari teman-teman ini yang sudah pernah ke sana, mungkin 2 atau 3 orang. Tapi untuk saya sendiri, karena saya bukan orang asli Jawa Timur ya, notabene, sedangkan teman saya yang orang asli Jawa Timur pun belum pernah ke sana juga, hanya mungkin cerita ke cerita. Mungkin sekedar informasi juga,
bahwa teluk hijau ini atau yang biasa disebut dengan green bay, semula namanya ini kurang begitu populer ya, mengingat letaknya yang cukup tersembunyi dan dibutuhkan perjuangan ekstra berat untuk mencapainya. Nah, ini yang sebelum berangkat ini ya, saya sudah mencari-cari informasi lewat temen yang ada di kota Banyuwangi, atau mungkin teman saya yang rumahnya Banyuwangi. Jadi infonya itu perjalanan ke sana itu dari rumahnya, atau mungkin yang teman kerja ya, perjalanan dari rumahnya itu sekitar 2-3 jam. Nah, jalan yang dilalui itu infonya juga rusak. Terus nanti jalan dari pos parkir ke lokasi itu juga lumayan jauh dan menguras tenaga. Itu kalau info dari teman kerja saya. Nah, kalau info dari teman saya yang ada di kota Banyuwangi tersebut juga menyatakan apa ya, bagus sih kalau di Teluk Ijo. Memang jarang orang yang ke sana karena ya satu itu tadi, untuk mencapai tempat tersebut butuh perjuangan ekstra. Halo guys, mau kemana guys? Liburan guys? Nah, tapi teman saya kan biasanya juga mancing ke sana, ke Teluk Ijo. Dia mengatakan apakah tidak lebih baik itu naik perahu. Nah, naik perahunya ini teman saya juga menginfokan untuk biayanya sendiri itu 50.000 untuk pulang perginya ya. Tapi karena saya pengen jalur yang alami, karena jarak tempuhnya sekitar 30 menitan katanya, atau mungkin 1 jam, jadi saya mau coba aja yang jalur alami. Halo guys, kita liburan guys. Nah, setelah info-info tersebut juga ada temen saya yang tadinya mau ikut itu nggak jadi ikut, karena memang dia tanya-tanya ke temennya, ngapain ke Teluk Ijo, jalannya rusak parah, nggak usah ke sana, mending ke pantai yang lain aja, mungkin ke yang sudah punya nama banget lah, kayak Pulau Merah, terus Pedi Ireng. Nah, tapi karena teman-teman itu awalnya memang tujuannya ke sini, jadi kita mantapkan untuk ke Teluk Ijo. Nah, infonya juga di Teluk Ijo itu yang menawan adalah pantainya itu yang airnya kehijauan, tambah siang tambah hijau, dan pasirnya yang putih dan lembut ya. Ngamen mas, di genteng mas. Ngamen mas? Ya ngamen. Gak bisa nuang mas? Gak bisa. Gak bisa. Kalau cukup mau ke Bali kalian. Dari kerja. Bali yang Bali hayo. Bali Guten. Ini Bali Guten. Bali yang sana, yang nyabrang. Kan saya masih saja di WAW. Tenang. Lanjut perjalanan ya. Nah, ini kita akan memasuki Alas Gumitir. Mungkin untuk teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Alas Gumitir ini adalah hutan yang memisahkan atau menjadi pembatas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi, dimana untuk kendaraan-kendaraan besar mungkin kayak bis, kayak truk, nah, dan juga mobil pribadi dan kendaraan motor, untuk melewati hutan Gumitir ini harus ekstra waspada ya, karena jalannya yang berkelok-kelok dan mungkin pas ngantuk atau gimana itu bisa jadi berbahaya. Karena ini kondisinya malam,
Jadi sebisa mungkin saya ngajak ngobrol tukang jokinya ya agar perjalanan kita selamat lah sampai ke tujuan, ke rumah teman saya yang ada di Banyuwangi. Begitupun nanti lanjut ke tempat wisatanya. Nah, ini bisa dilihat jalur menuju hutan Gumitir masih cukup ramai, banyak kendaraan pengangkut tebu ya malam ini. Sepanjang perjalanan tadi sudah ada beberapa truk tebu yang kita lalui atau kita salip lah. Nah, kayak sepertinya sih info teman saya mungkin mau dibawa ke pabrik tebu, yaitu pabrik gula Glenmore. Glenmore itu adalah salah satu nama kecamatan atau desa ya, atau kelurahan di Banyuwangi, saya kurang paham juga. Ini kita mulai mendaki, masuk. Bismillah, semoga selamat ya. Oh, belum masuk, tapi sudah hampir lah. Jadi hutan Gumitir ini dulunya kalau pas nggak ada lampu penerang jalan kayak gini, jarang orang yang berani lewat ke hutan Gumitir ini sendirian. Selain satu mungkin terasa angker ya kalau gelap. Kalau ada penerang jalan seperti ini lebih enak ya. Kebetulan juga waktu kami berangkat ini tidak hujan ya, jadi masuk di hutan Gumitir ini juga kondisinya lumayan dingin, tapi untuk kondisi jalan nggak basah lah, artinya nggak terlalu berbahaya juga, tapi tetap harus waspada karena banyak tikungan, juga masih harus berpapasan dengan banyak kendaraan, baik itu kendaraan besar kayak bis, truk maupun kendaraan-kendaraan pribadi. Karena di sini juga sering terjadi kecelakaan. Satu mungkin pas kebetulan kendaraannya kurang memadai, yang kedua mungkin pas supirnya juga ngantuk, yang ketiga mungkin memang kelebihan muatan. Bisa saja terjadi kecelakaan di sini. Ini kita masuk, waduh ternyata agak kabut ya. Ini kondisinya agak gerimis, mungkin gerimis inilah hutan ya, jadi itu kayak sudah ada embun yang turun. Nah, ini terlihat basah dan juga berembun, jadi ini kondisinya seperti ini. Nah, ini belakang adalah teman-teman saya ya, bisa dilihat. Wah, keren kayak di hutan mana gitu. Tapi memang bener-bener tebel ini kabutnya malam ini ya. Semoga aja nggak turun hujan sebelum kita nyampe di rumah teman saya ya. Kalau hujan di sini kerepotan juga, soalnya ada beberapa teman-teman itu nggak sedia mantel atau jas hujan. Oh iya, menyambung informasi tentang teluk hijau tadi, sesuai dengan namanya, teluk hijau ini berwarna hijau ya teluknya. Ya mungkin apakah itu efek dari airnya atau mungkin bawah lautnya. Ini berbeda dengan kebanyakan teluk atau laut yang biasanya berwarna biru. Warna hijau tersebut karena dasar perairan dangkalnya terdapat alga yang memantulkan warna hijau di permukaan perairannya. Nah, jadi ada alga di bawah yang memantulkan cahaya, jadinya terlihat hijau ya, pantai Teluk Ijo.
Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di rumah teman saya Penginapannya. yang ada di Banyuwangi. Jadi kita bermalam di sini. Ini kita sampai di sini sekitar setengah 11-an, kalau nggak jam 11 lah di sini ini. Penginapan. Jadi kondisinya juga sudah sepi. Jadi saya dan teman-teman nginep di sini. Apa rek? Istirahat dulu, kumpulkan energi. Besok kita berangkat, guys. Ayo amankan sepeda motornya, guys. Nah, ini persiapan kita ya. Ini sudah pagi hari, ini sudah jam 6 ya. Rencananya mau sama teman saya itu disuruh berangkat jam 5 pagi ke sana. Ini rombongan saya. Halo teman-teman, selamat berlibur. Hai, selamat berlibur. Halo Mas Abang, Mas Angga, selamat berlibur. Cus, kita berangkat ya. Ikuti terus perjalanan kita liburan ke Teluk Ijo atau Green Bay. Mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba berliburan ke Teluk Ijo bisa terus mengikuti perjalanan saya dan teman-teman saya sampai di tempat wisata. Let's go. Pagi hari yang indah teman-teman di kota Banyuwangi. Nah, kebetulan tadi saya nge-map dari rumah teman saya menuju ke Teluk Ijo itu ternyata nggak sampai 2 jaman. Jadi hanya memakan waktu sekitar 1 jam 45 menitan. Tapi ya kita lihat perjalanannya ya, karena kita kondisi di jalan kan kita tidak ada yang tahu, dan semoga perjalanan kita diberikan keselamatan sampai ke tempat tujuan. Pagi yang indah di kota Banyuwangi. Let's go mas, tetap waspada dan jaga kondisi. Nah, ini sebelum kita berangkat mau cari sarapan dulu ya. Let's go. Ini tadi kita sudah sarapan pagi ya, mengisi perut karena semalam datang itu tidak makan ya. Tapi ada teman saya yang langsung cari makan tadi malam ya, nasi goreng lah. Tapi saya tidak, karena masih agak kenyang jadi ngemil saja. Nah, ini kita tadi habis sarapan terus kita langsung berangkat lagi menuju ke tujuan sebenarnya, yaitu ke Pantai Teluk Ijo atau bahasa kerennya Green Bay. Nah, untuk Teluk Ijo sendiri itu terletak di Kabupaten Banyuwangi bagian selatan ya, tepatnya di Pesanggerahan, Desa Sarongan. Nah, mungkin teman-teman yang mau berwisata ke sini nih bisa, atau mungkin lebih enak itu kalau punya saudara sini atau teman di sini ya, di Banyuwangi itu lebih enak. Jadi teman-teman semalam bisa istirahat dulu, pagi langsung berangkat. Nah, untuk Pantai Teluk Ijo ini berada di wilayah
Taman Nasional Meru Betiri ya. Bisa dibilang oleh para wisatawan, ini adalah surga yang tersembunyi di Kabupaten Banyuwangi. Kenapa bisa dikatakan begitu? Pantainya ini masih tersembunyi dan sepi. Ini memiliki hamparan pasir putih yang sangat menawan ya. Kalau info dari teman saya yang pernah ke sana itu terakhir katanya SMA. Nah, sedangkan dia itu sekarang sudah berkeluarga. Ya, dia sudah kuliah juga terus berkeluarga. Jadi sudah lumayan lama. Info dari teman saya tersebut juga jalurnya itu nggak enak gitu loh. Jadi kita nyoba aja jalur alami tanpa harus naik perahu ya. Jadi memang Pantai Teluk Ijo itu tempatnya benar-benar tersembunyi banget dan memang harus membutuhkan tenaga yang ekstra untuk nyampe ke sana. Perpaduan antara pasir putih, air laut yang jernih berwarna kehijauan, dan suasana yang asri akan membuat siapapun yang melihatnya itu benar-benar betah di sini. Nah, kebanyakan wisatawan mengunjungi Taman Nasional Meru Betiri dan Sukamade sebagai tujuan utama. Oh, jadi mungkin untuk pantai Teluk Ijo ini mungkin ada terusannya ya ke Sukamade. Nah, Sukamade itu adalah sebuah desa tempat penangkaran penyu kalau nggak salah. Nah, tapi ini infonya kalau sebelum sampai di Taman Nasional Meru Betiri dan Desa Sukamade tersebut, kita akan melewati Teluk Hijau. Nah, bener ya ternyata ya teman-teman. Sehingga Teluk Hijau hanya menjadi tempat persinggahan. Pengunjung banyak berhenti sejenak dan melihat Teluk Hijau yang eksotis dari kejauhan di atas bukit. Oh, nah itu info yang didapat ya. Jadi selain Teluk Hijau di sana ada tempat wisata juga nih yang tak kalah keren, yaitu di Desa Sukamade. Namun tujuan saya dan teman-teman itu memang ke Teluk Ijo. Halo teman-teman, halo, selamat berlibur ya teman-teman. Halo guys. Ini kita melewati hutan ya, hutan jati ya, mungkin bisa dikatakan mungkin ini juga masih dalam wilayah perkebunan ya, soalnya pohon jatinya itu mungkin kayak punya BTP lah. Kalau saya cari-cari informasi sebelum berangkat itu memang ada yang mengatakan itu jalan ke sana masih sangat rusak ya, tapi itu sekitar 4 bulanan yang lalu. Nah, itu jalannya masih batu-batuan banget dan lumayan rusak. Ini sih agak mendingan kalau ini katanya. Jadi kalau udah nyampe di pos pembelian tiketnya, kita itu ke sana harus ekstra. Nah, teman saya ini juga tadi mengatakan sebelum berangkat kemarin mengatakan besok saya nggak ikut ya ke Teluk Ijonya, saya tunggu aja di Rajakwesi. Rajakwesi kan pos pembelian tiketnya nanggung amat. Saya bilang begitu ke teman saya.
tapi semoga aja dia ikut ya. Eman kesini tapi nggak nyampe ke lokasi. Nah ini kita melewati, bener ya, hutan jati banget itu. Hutan jati ini juga ditanemin, apa kurang paham ya, kayaknya sudah ditebang. Nah itu pohon jatinya kering banget, apakah akan ditebang juga atau mungkin karena musim semi ya, kurang paham juga. Tapi pemandangannya begitu indah lah apabila kita lihat di sekeliling. Jadi mungkin teman-teman yang mau ke Teluk Ijo atau Green Bay bisa saja searching lewat Google untuk mengikuti map. Saya ini pun juga ngikutin map sebelumnya. Tadi kalau begitu keluar dari rumah teman saya petunjuknya juga pakai map ya, Google Map, karena teman saya juga nggak tahu karena dia orang Jember bukan orang Banyuwangi. Tapi alhamdulillahnya mapnya itu cepet banget lah. Itu pemandangannya indah ya, hutan jati Banyuwangi memang oke guys. Lanjut. Nah ini sepertinya kita akan masuk ke perkebunan. Bisa kita lihat itu milik kebun Sungai Lembu. Nah ini kita masuk di PTPN Sungai Lembu. Apakah tanamannya tetap sama dengan yang sebelumnya, yaitu pohon-pohon jati? Nah, ternyata bukan pohon jati di sini teman-teman, ini pohon karet ya, seperti di kampung halaman saya. Ternyata di sini ada juga ya, tapi mungkin nggak sebanyak di Pulau Sumatera, di tempat tinggal saya, di tanah kelahiran saya. Nah itu kanan kiri ini adalah pohon karet yang sudah dideres ya. Jalannya juga lumayan bagus sih kalau saya rasa. Kalau info dari teman saya banyak yang rusak gitu loh, tapi nggak paham juga ya apakah jalan ini atau jalan setelah ini yang rusak. Ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Kondisi cuaca sangat mengkhawatirkan teman-teman. Ini setelah kita keluar dari kebun Sungai Lembu tadi, cuaca itu mendung terus ya. Sedangkan saya nge-map itu masih cukup jauh, sekitar 1 jaman untuk harus sampai ke sana. Nah ini masih masuk terus ya di perkebunan. Nah saya khawatir ini cuaca, semoga aja tidak turun hujan ya, sampai kita sampai di, paling tidak sudah sampai di pos pendaftaran lah. Itu sudah sangat aman banget. Kalau masih berjarak setengah jam terus hujan, waduh, bisa telat sampai sana. Soalnya infonya itu memang jam 4 atau jam 3 sore itu pengunjung harus sudah keluar dari area Teluk Ijo tersebut. Ya mungkin karena tempatnya yang sulit dijangkau, dan mungkin juga untuk hewan-hewan buas mungkin akan turun ya, mungkin minum atau mungkin ya mencari makan, karena Teluk Ijo tersebut tempatnya sangat tersembunyi.
teman-teman saya ini juga sangat bersemangat banget ya untuk ke Teluk Ijo. Ya memang mayoritas belum ada yang ke sana. Adapun pernah ke sana tapi sudah sangat lama dan apa ya, tidak bisa memastikan lah keadaan di sana itu sekarang seperti apa, itu tidak paham. Ya semoga saja tidak mengecewakan ya tempatnya, dan bersihlah seperti yang kita cari infonya. Wah, akhirnya sampai juga nih teman-teman di Desa Sarongan ya, dimana lokasi Teluk Ijo itu berada. Semoga saja kondisi tetap seperti ini, tidak ada hujan. Nah itu ada petunjuknya, Teluk Ijo ke arah kiri. Nah, wah mantap, ternyata jalanan di sini itu bagus-bagus semua lah saya anggap, karena info dari teman saya itu ada beberapa jalan yang rusak katanya, yang nggak jadi ikut teman kerja saya karena tanya-tanya. Ya mungkin itu beberapa bulan yang lalu lah, karena saya lihat di sini itu ada pelebaran jalan dengan itu. Nah pinggir aspal itu sudah dicor, dan pokoknya intinya kondisi jalan ini sepertinya baru ya. Nah jadi teman-teman mungkin yang mau berwisata ke sini atau ke Teluk Ijo, atau di sini juga ada beberapa pantai sih yang bisa dikunjungi. Jadi teman-teman jalannya sudah bagus ya. Lanjut, ayo teman-teman, sedikit lagi kita sampai nih di lokasi. Nah jalannya sekarang juga sudah bagus banget ya. Kalau info teman saya memang 4 bulan yang lalu itu jalannya sangat rusak ini, tapi alhamdulillah ini saya dan teman-teman kesini kondisi jalan itu sudah sangat bagus ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau berwisata ke sini nih, jalannya sudah bagus teman-teman. Cus, ayo liburan ke Banyuwangi. Nah ini juga dalam proses pembangunan ya jalannya. Nah jadi saya lihat jalan cornya. Nah ini jalannya sudah diratakan, pinggir sudah dicor, intinya ini tengahnya ini bakal diaspal. Nah jadi mungkin seminggu ke depan ini sudah bagus lah, sudah diaspal. Lanjut perjalanan, tinggal beberapa menit lagi ya kita sampai di pos Rajakwesi atau di pos pendaftaran kita untuk ke Teluk Ijonya. Nah ini sepanjang jalan ini masih dalam proses perbaikan, tapi kemungkinan 1 bulan ke depan ini jalan menuju ke sana ya. Pos itu sudah. Nah ternyata benar teman-teman, jalan ini sedang dalam proses pengaspalan ini. Nah ini aspalnya masih baru banget. Nah jadi bisa dipastikan ini 1 minggu ke depan ini sudah bagus banget ke tempat sini. Ternyata prediksi temen saya yang nggak ikut itu salah ya, jalannya mulus banget.
Cuma memang yang di aspal ini ada yang diloncat-loncat juga ya, mungkin biar jalannya enak lah gitu ya. Nah ini kita sudah dekat ya teman-teman, kita melewati hutan, sudah tidak ada perumahan penduduk. Nah ini aspalnya masih baru di sini. Jadi mungkin teman-teman yang mau berliburan ke Teluk Ijo nih, update beritanya, jalannya sudah sangat-sangat bagus banget. Nah alhamdulillah itu sudah terlihat ya, portal atau gapura dari Meru Betiri. Nah ini saya maju duluan. Selamat datang Taman Nasional Meru Betiri. Nah ini ada penjaganya, kita berhenti di sini untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk pendataan ya. Nah ini yang jaga itu ada dua, satu cowok dan satunya lagi cewek ya. Nah kita ini habis foto di depan gapura ya. Nah jadi tambahan informasi ini buat teman-teman, saya yang kesini ini hari Minggu tanggal 10 Oktober itu persyaratannya di sini teman-teman harus mengisi atau scan barcode dulu, peduli lindungi punya COVID-19. Nah untuk kapasitas pengunjung di sini dibatasi juga 200 pengunjung ya per hari. Setelah proses pendaftaran selesai, kita lanjut menuju ke lokasi yang ternyata masih cukup lumayan jauh. Nah jalannya juga sudah diaspal ini teman-teman, jadi jangan khawatir lagi ya. Mungkin info-info yang di luaran itu sudah beberapa bulan yang lalu kalau jalannya rusak, tapi sekarang sudah sangat mau gas tapi tetap harus menjaga sikap ya, karena di sini juga ada lingkungan warga. Halo guys, kita liburan guys, kita renang. Lanjut, masih perjalanan ya, kita belum sampai ini teman-teman. Nah untuk yang sebelah kiri saya ya, maaf ya nggak saya ambil gambarnya, itu adalah pantai juga, tempat bersandarnya kapal-kapal para nelayan. Nah ini ke Teluk Ijo masih terus lanjut melewati area penduduk dan terlihat sangat-sangat alami banget di sini teman-teman. Ini bisa dilihat kanan kirinya masih sangat alami ya. Perjalanan terus berlanjut. Nah ini kita sampai di ujung lah, ini Teluk Ijo itu yang ke kiri. Nah ternyata jalan aspalnya hanya sampai di situ ya. Kita menuju ke area Teluk Ijonya ini jalannya tidak diaspal atau jalan biasa, tapi saya rasa ini juga cukup bagus lah. Lanjut terus, kita memasuki area perkebunan warga dan semoga saja hari ini tidak turun hujan ya, karena sepertinya jalan ini kalau pas hujan saya rasa sepedanya akan sangat susah untuk lewat. Ini tanahnya tanah lengket kayaknya. Ternyata jalannya baru ada perbaikan. Halo guys, liburan guys.
Halo, halo, Slebeo mania, Slebeo mania. Ini orang Bondowoso ya, jokinya orang Bondowoso sih, jokinya orang Bondowoso. Belakang sendiri Mas Angga, orang Jember. Dari semua yang berangkat ke sini memang menggunakan motor matic ya, tapi milik dealer Honda semua. Yang Yamaha cuma Mas Angga pakai NMAX. Nah, ini jalannya batuan. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan Mas. Lanjut ya. Sedikit lagi kita sampai, sudah 2 menit lagi kita sampai di pos parkir. Nah, ini ternyata jalannya sepertinya baru diperbaiki ya, atau mungkin diratakan ya tanahnya, jadi nggak kelihatan kalau bekas apa ya, jalannya agak rusak. Nah, ini juga baru dibuka kayaknya, dilebarin sama alat berat. Wah, ternyata jalannya mulus teman-teman, tidak sesuai dengan apa yang diinfokan nih sama teman saya. Alhamdulillah banget ya, jalannya mulus. ini kalau hujan tanahnya ini, waduh, bahaya ini. Kita lanjut, kita terus masih memasuki hutan. Apakah di depan itu tempat parkir? Oh ya benar teman-teman, tempat parkirnya di depan itu, jadi kita parkir di sini. Selanjutnya kita akan jalan kaki ya. Ke pantainya jalan kaki. Kita parkir ke sini. Loh, sini Mas, turun Mas. Ayo Mas, turun Mas. Nah, ternyata rombongan saya ini adalah rombongan pertama yang datang. Masih belum ada sepeda motor parkir ini teman-teman.